Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi jalan-jalan nih pemirsa ke nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan penjelasan saya yang tidak seseram nerakanya gitu ya, sambil senyum sih ngajarnya tentang neraka sambil senyum Ustadz nih. Ya habis gimana ya? Paling nggak saudara jangan sampai merasa serem deh gitu. Jadi tetap belajar tentang neraka. Saya berharap sih interaksi ini terjadi. Interaksi seremnya neraka itu terjadi ketika saudara berinteraksi sendiri dengan Qur'annya. Ngajinya sama saya tetap santai begitu. Karena kalau ngajinya tegang terus gini, besok nggak usah nonton deh. Di sini tentang neraka. Waduh. Ya, ini dia tentang neraka ayat-ayatnya. Kita masih terus jalan nih karena ada beberapa ayat lagi yang mau saya sampaikan kepada saudara. Kita coba ayat yang ke-18 ya dari jalan-jalan kita ke neraka Allah. Al-Hajj 19:21. Al-Hajj 19:21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falladzina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nari yusabbu min fawqi ru'usihimul jahim. Yasharu bihi ma fi butunihim wal julud wa lahum maqami'u min hadid. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. Maka orang-orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka, disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala mereka. Dengan air itu hancur lululah segala apa yang ada di dalam perut mereka dan juga kulit mereka, dan untuk mereka cambuk-cambuk dari besi. Oke, sekarang tangan saudara mana? Tangan saudara, ayo. Coba, ya, tangan kiri. Oke, sekarang jentil gini. Yang keras lagi. Mulai sakit kan? Ini belum pakai cemeti tuh. Nah sekarang saudara ambil lidi, ente stapet, set. Untung gak ada contohnya nih, jadi saya nggak bisa nyontohin. Ya, kalau lidi kelar, gimana rasanya? Ini udah mulai berasa merah nih. Ini baru dicemeti pakai saya punya jari. Dan kalau saudara terus-terusan pakai gini aja nih, ini rasanya udah kayak apa tahu nih, terus-terusan nih bisa bengkak juga saudara. Nah sekarang saudara bayangkan cemetinya tuh dari api neraka, shoot gitu. Tapi neraka punya cemeti neraka itu kan ampun bos. Allah bilang apa? Ya, cambuk-cambuknya tuh dari besi. Bodoh, besi bos. Pernah nggak ente disabet sama guru? Ayo, yang bandel. Ayo yang bandel ngaku. Ya kan, kita kalau kena guru yang galak tuh begini, bos. Tangan kita diginiin kan. Udah begini aja tuh rasanya. Begini aja. Dan bener tuh dijepret kan pakai penggaris kan. Set. Itu bunyinya udah anginnya udah wush gitu. Jangan coba-coba tuh tangan begini, kita tahu guru pengen nyabet, tiba-tiba kita tarik. Waduh, bisa double tuh. Rencananya sekali jadi dua. Iya kata ini belakang. Iya. Berarti emang bandel punya loh. Saudara, perhatikan sekali lagi ayat ini. Maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka. Jadi pakaiannya dari api, bos. Kebayang gak sih? Kebayang gak? Disiramkan air yang sedang mendidih di atas kepala mereka. Kebayang gak? Sedangkan kita kecipratan air panas nih. Ini ada dispenser nih. Kan air tuh. Kita begini, ternyata kena jari kita. Udah begini kan? Apalagi nih pala kita disiram air panas. Dengan air itu dihancur luluhkan segala apa yang ada di dalam perut mereka. Coba, yang disiram pala yang hancur perut. Berarti sebenarnya menurut guru-guru saya pada saat menjelaskan tentang tafsir, apa kata beliau-beliau? Jadi pada saat dituangkan itu langsung meleleh tuh. Meleleh total sampai bawah. Dan juga kulit mereka, dan untuk mereka cambuk-cambuk dari besi. Al-Hajj ayat 19:21. Sekarang kita berangkat ke An-Nisa 56. An-Nisa 56. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Sesungguhnya orang-orang kafir pada ayat-ayat kami kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali
Kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain supaya mereka merasakan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Saya udah bilang, kalau kita kebakar cuman sekali prosesnya, habis itu selesai. Tapi kalau di neraka, kita mati, dihidupin lagi. Dan nggak mati kan di neraka itu. Jadi kulit kebakar, dinormalin lagi, bakar lagi, normalin lagi. Nah, An-Nisa 56 ini, saudara, boleh kita bawa juga kepada dunia. Setiap kali kulit mereka hangus, diganti dengan kulit yang baru. Sehingga nggak pernah lepas tuh dari azab Allah. Nah, di dunia ini kalau ada orang punya masalah A selesai B selesai C selesai D, nggak pernah selesai. Masalah ya wadah terus. Ya memang manusiawi ya, hidup itu masalah itu. Tapi kalau terus-terusan masalah kan nggak bener juga. Mikir, jangan-jangan neraka dunia udah diadain sama Allah di dunia ini. Kita lanjutkan ya setelah yang berikut ini, silakan. Sekarang kita masuk Ad-Dukhan 46 ya, Ad-Dukhan 43, 46. Yang baru aja lah ya. Oh iya, ini rekening buat patungan usaha, kirim ke sini nih. BCA atas nama Yusuf Mansur 686-022-9500. Yang sudah patungan usaha ngirim, kirim ke call center atau SMS kami 0813-191-60002. Ya. Ini patungan usaha untuk membikin hotel dan apartemen haji dan umrah. Ya, ayo kita lanjutkan. Ad-Dukhan Inna syajarataz zakum ta'amul athim kalmuhli yaghli fil butun kaghalyil hamim. Sesungguhnya pohon zakum itu makanan orang yang banyak berdosa, sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut, seperti mendidihnya air yang sangat panas. Surah As-Saffat 6465. Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Sesungguhnya ia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka jahim, mayangnya seperti kepala syaitan-syaitan. Jadi ini pohon zakum, ini cerita pohon zakum. Ini dasar neraka nih. Nah dari sini tumbuh tuh pohon zakum itu. Nah pohon zakum itu pohon yang tumbuh dari dasar neraka, yang mayangnya itu kan ada buah tuh. Buah kan, nah giniannya ini seperti kepala syaitan. Seperti kepala setan. Nah ini yang akan dimakan sama kita, zakum ini. Saya menulis tulisan tentang melon, semangka, mangga. Saudara kenal dong buah ini ya kan? Ini buah asli Indonesia nih. Melon, semangka, mangga. Kalau ini ranum pemirsa, buahnya itu kan airnya banyak. Betul nggak? Airnya banyak sekali tuh. Melon hijau, semangka merah, mangga bisa kuning, gitu kan? Kalau ente ngupas melon yang berair di atas karpet yang putih atau keramik putih, maka dia akan bernoda tuh dengan sesuai noda warna ini kan? Sekarang ente bayangin mangga yang ranum sekali, bayangin. Kalau saudara ngupas mangga, semangka, pasti ada yang jatuh airnya, melon. Nah, buah zakum itu, kalau satu tetesnya itu jatuh ke langit dunia, kalau jatuh itu ke bumi, lafsadat ahlat dunia ma'aisyahum, hancur semua kehidupan di dunia. Satu tetes zakum tuh. Sekarang bayangin Allah bersumpah di dalam surah Ad-Dukhan, As-Saffat, dan satu lagi di surah Al-Waqi'ah ayat 5156. Kita baca bareng-bareng. Summa innakum ayyuhad dhallunal mukadzibun la'akiluna min syajarin min zakkum famali'una minhal butun fasharibuna alaihi minal hamim fasharibuna syurbal him hadza nuzuluhum yawmaddin.
Kemudian sesungguhnya kamu wahai orang yang sesat lagi mendustakan benar-benar akan memakan pohon zakum dan akan memenuhi perutmu dengannya. Sesudah itu kamu akan meminum air yang sangat panas, maka kamu minum seperti onta yang sangat haus. Itulah hidangan mereka pada hari pembalasan nanti. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, melon, semangka, mangga enak, ya. Enak, masuk ke perut juga adem, betul nggak? Adem, adem banget dah. Yang nggak adem kan ketika kita dapat tagihannya, satu gelas berapa jos gitu kan ya, harganya gitu. Nah, satu tetesnya aja saudara bayangkan, tadi saya bilang tuh mangga dipotong, netes tuh airnya, basah tangan kita, basah pisau kita. Kalau kita pakai baju putih kita jadi basah. Nah, pohon zakum itu, dek, sini jalan sini, cik. Yo, enggak. Tangis sama dia sebentar pemirsa. Iya, nangis sih. Mana mama ya. Bentar dulu, yuk, mana mama? Mama sini, ambil. Sini, yuk, papa yuk. Bentar dulu bos, mana dia? Nih, mau nulis gak? Nulis ini. Jalan dulu. Kan udah jalan. Oh iya, ini ada ini. Nih. Pemirsa begitu tuh. Ingus anak ambil aja sedot. Beres dah udah. Padahal kemarin papa cerita itu mah. Kalau anak ingusan lagi rada pilek, sedot aja begitu. Sekarang kejadian. Ada contohnya. Emang gak boleh ngomong sembarangan deh. Alhamdulillah, Aisyah. Asin. Tapi saya bangga loh, bener. Jadi ayah tuh begitu. Betul. Ya tadi pagi apa kemarin ya Maya? Tidur di atas apa ya? Di atas dada saya, subhanallah. Benar. Alhamdulillah, ngompol lagi. Anget apa ini anget? Surah Ad-Dukhan, As-Saffat, Al-Waqi'ah, semua bicara tentang yang namanya zakum. Ya Allah, salam pemirsa, jangan sampai ini pohon, ini buah larinya ke perut kita. Bayangin coba, satu tetesnya saja jatuh ke langit dunia, maka itu sudah akan menghancurkan dunia dengan segala isinya. Nah sekarang makanan zakum itu, buah zakum itu jadi makanan penghuni neraka. Maka janganlah kita menjadi penghuni neraka. Silakan. Baik, yang ke-23 ayat yang saya sodorkan kepada saudara. Surah Muhammad ayat 15. Saudara, pernah nggak saudara dioperasi dalam keadaan saudara sadar? Ada beberapa orang tuh yang dioperasi harus sadar ya. Nah sekarang saudara bayangkan saudara dibelek perutnya gitu, dibelek, stret gitu. Ini sadar nih, nggak dibius. Dan nggak boleh pingsan. Terus usus saudara diambil terus dipotong-potong. Tak, gitu, potong-potong gitu. Iseng nih dokter, iseng gitu. Perut orang dibelek, terus diangkat itu ususnya gitu, terus potong-potong sat-sat, atau ditaruh usus itu di meja, dipanjangin kan 17 kali tinggi orang tuh usus kan, itu digelar gitu ususnya, kemudian dicacak. Ini orang hidup, cacak tuh. Kira-kira gimana tuh? Masih belum bisa bayangin. Baik, saya ulangi. Ini perut nih, dibelek nih, stret, dalam keadaan kita hidup. Ditariklah ususnya nih. Tarik ususnya, dipanjangin ke meja gitu. Kita hidup nih, kita udah teriak, udah segala macam tuh. Itu penyiksaan manusia barangkali ya. Kalau ada yang saking kejamnya mungkin begitu. PKI itu yang begitu. Ya, tarik begini, rasanya PKI juga nggak bakalan juga begitu. Nggak segitulah pastinya gitu. Ini jangan sampai jadi inspirasi nih. Ini kadang-kadang mutilasi ini emang kejam juga tuh. Itu sebagai mutilasi masih hidup loh. Berdasarkan apa? Apa sih namanya kalau visum apa? Forensik.
Nah, forensik itu ada mutilasi yang dilakukan pada saat orang itu masih hidup. Gila ya. Itu gara-gara nonton film kali kebanyakan tuh. Tapi boleh juga tuh kita pakai itunya, apa contohnya, usus ini tarik, bentangin terus potong. Itu ngejerit pasti itu, pingsan tuh. Pingsannya nggak boleh lagi. Kalau kita pingsan, tahuan, ya. Atau istri saya tuh udah disesar 3 kali ya, Maya. Dibius kan, nggak sadar tuh, sadar ya. Sadar tapi dibelek kan ya. Berasanya kapan? Setelah udah nggak dioperasi dan sampai sekarang. Ini saudara-saudara tidak akan dibiarkan oleh Allah. Lihat surah Muhammad ayat 15. Betapa siksaan ahlun nar. Ini bagaimana mungkin perut ente saya kita bakalan kuat nahan harta haram. Lihat nih. Lihat. Wasuku ma'an hamima. Wasuku ma'an hamima. Faqatta'a am'a'ahum. Dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga terpotong-potonglah ususnya. Terpotong-potonglah ususnya. La ilaha illallah. Saya tidak akan menghentikan belajar tentang neraka ini karena untuk diri saya, pemirsa. Kita berdoa sama Allah lah ya. Mudah-mudahan harta haram nggak ada, tapi kita dicukupin Allah, ya nggak? Kita punya kebutuhan, nggak perlu dari maksiat, nggak perlu dari perbuatan dosa, tapi Allah cukupin. Insya Allah. Baik, sekarang kita doa 49. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adabi yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'um mir rabbikum azim. Sadaqallahul azim. Istighfar pemirsa, astagfirullah. Kita istighfarlah. Andai kita pernah makan duit haram, andai darah kita yang mengalir darah haram, daging yang tumbuh di dalam diri kita dan dalam diri anak-anak turunan kita, istri kita, daging yang haram. Istighfar ya Allah, kami istighfar. Jangan sampai apa yang sudah digambarkan oleh ayat-ayatmu terjadi buat kami, karena kami jadi penghuni neraka-Mu ya Allah. Nastaghfirullahalazim wa natubu. Salawat Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Ya Allah, kabulkan doa teman-teman, terutama doa yang bagian neraka, ya kabulin. Jangan sampai jadi penghuni neraka ya. Biarin dah kami ridho menjadi penghuni surga ya Allah. Nggak mau kami jadi penghuni neraka. Paksa diri kami untuk tidak berbuat dosa dan maksiat. Tapi dengan cara-cara yang santun, yang gak sakit buat kami ya Allah. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Walhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, kita masih akan bicara tentang neraka. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuat hati kita dan pikiran kita takut akan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf pemirsa atas segala dosa-dosa saya dan keluarga dan teman-teman di Darul Quran kalau ada pelayanan kami yang kurang maslahat buat saudara semua atau kurang adabnya. Terima kasih banyak atas dukungan saudara, termasuk dukungan menjadi santri tahfiz online, menjadi santri inden di pesantren Darul Quran, dan rasa hormat kami haturkan kepada seluruh pemirsa yang mendukung Odoa One Day One Ayat. Mudah-mudahan Allah memasukkan bersama kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.
Ila liqa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.